Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan, tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala. Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008 hingga 2015. Salah satu tersangka adalah Muhammad Riza Khalid. Dan dalam perkara ini, tersangka Muhammad Riza Khalid diduga mempengaruhi proses pengadaan minyak mentah jenis Premium 88 dan Pertalite 92 dengan berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di Petral. Lebih modus yang digunakan antara lain pengkondisian tender, pembocoran nilai harga parkiran sendiri, serta memperpanjang rantai pasok sehingga menyebabkan harga menjadi mahal dan tidak kompetitif. Dari 7 tersangka, 5 orang ditahan selama 20 hari di Rutan Kejagung. 1 tersangka menjalani penahanan kota karena kesehatan. Melalui saudara IRW, melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan, baik di Petral maupun di Pertamina. Antara lain dengan saudara tersangka BPG, saudara IRW, saudara MLY, dan saudara TSK. Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS, sehingga ada markup atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif. Pemirsa, Presiden Prabowo minta Pemprov hingga TNI beli kendaraan listrik produksi dalam negeri. Prabowo menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya transisi energi dari energi fosil beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap pemerintah provinsi hingga Tentara Nasional Indonesia membeli kendaraan berbasis listrik seperti bus dan truk buatan dalam negeri guna mendukung industri nasional. Permintaan itu disampaikan seiring dengan berkembangnya kemampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan komersial. Sebelumnya Prabowo juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang lebih dulu telah memesan kendaraan listrik seperti Pemprov Jawa Tengah serta Pemprov Jakarta melalui layanan Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya. Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri, bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya.
Prabowo pun menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Seorang lansia tewas terbakar karena terjebak di dalam rumah. Kepulan asap hitam membumbung tinggi menghanguskan satu unit rumah di Desa Mendalo Asri, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Naas, seorang lansia meninggal dunia. Korban diduga sesak napas dan pingsan sehingga terjebak di dalam rumah yang ia tempati seorang diri. Kebakaran diduga berasal dari bara api yang digunakan korban untuk menghangatkan tubuh di dekat kamarnya. Penyebab kebakaran diduga dikarenakan bara api yang dibuat oleh korban, yang mana bara api tersebut dibuat untuk menghangatkan tubuh. Kemudian bara api membesar, diduga menyambar bahan yang mudah terbakar di sekitar korban. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum akhirnya dimakamkan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang toko penjual cat berlantai 3 di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Usai kejadian, pemilik toko ditemukan meninggal dunia, sementara 2 pekerja dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Bangunan ruko yang dijadikan tempat penjualan cat hangus terbakar di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kobaran api dengan cepat membakar ruko yang berisi cat, kardus, dan material lainnya. Dalam peristiwa ini, seorang wanita Mary, 48 tahun, pemilik ruko, ditemukan meninggal dunia di lantai 3, sementara 2 orang pekerja lainnya dilarikan ke rumah sakit yang mengalami luka bakar di lengan dan badan. Dari keterangan saksi, awalnya api terlihat dari depan toko, lalu menyambar ke tiner hingga menyebabkan api membesar dan membakar seluruh isi bangunan. Nggak tahu, dengan tiba-tiba di depan itu ada kebakaran itu lah. Nah, toko cat tadi itu bakar. Kalau yang apalagi asal api dari mana, Bang? Asal api yang kita kurang tahu juga, itu lah dari tiner tadi. Tiner tadi udah bakar, ditarik keluar, kebakar orangnya yang 3 orang lari ke dalam. Api padam 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko dan TNI Angkatan Laut turun ke lokasi. Kasus kebakaran ini kini tengah diselidiki petugas Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kebakaran hebat melanda satu ruko grosir sepatu dan sandal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi di Jalan Tamrin, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebanyak 5 unit damkar diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah petugas damkar sempat mengalami sesak napas saat memadamkan api. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini. Informasi jam 4.55 tadi di TKP kita sudah sampai jam 5 kurang. Sampai saat ini masih dilakukan pemadaman. Dan mungkin 1 jam ke depan masih berlangsung untuk